Saudara, kira-kira apa saja ya profesi yang ada di televisi berita? Ada yang tahu nggak? Ayo coba sebutkan satu persatu. Bukan cuma presenter berita seperti saya saja loh, karena tampilnya saya di sini membawakan berita tak lepas dari peran banyak orang dan juga timnya. Siapa saja ya mereka? Kita lihat yuk tayangan berikut ini. Wow. Apa iya di kantor TV berita itu hanya ada pembawa berita atau presenter saja? Yang terlihat di layar mungkin iya. Tapi tahukah Anda di balik tayangan yang Anda saksikan ada orang-orang dan tim yang bekerja di belakangnya? Siapa saja mereka? Saya akan mengenalkan 11 profesi yang ada di TV berita khususnya di Kompas TV. Jurnalis, tim editor dan grafis, penyelaras bahasa, program director, CRO, audioman, IT, library, messenger, secret dan guest booker, serta HRD. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu jurnalis. Di bagian ini ada 6 profesi yang sebagian besar sudah diketahui oleh masyarakat. Di dalam sebuah kantor berita, jurnalis meliputi reporter, juru kamera, koordinator liputan, koordinator live, produser, dan presenter. Oh, wow. Oke, pertama kita bahas reporter. Seperti saya sekarang ini, saya biasa bekerja di lapangan, meliput berita bersama juru kamera. Tak hanya meliput dan mengirim naskah berita, seorang reporter juga harus siap membawakan berita secara live atau langsung disiarkan di televisi. Sebelum saya dan juru kamera berangkat, jadwal liputan sudah diatur dan disusun sedemikian rupa. Nah, inilah koordinator liputan yang selalu berkoordinasi dengan reporter di lapangan. Bel, geser ke Mabes tolong Bel. Update Sambo Bel. Siap, ada apa Mas? Update Sambo ya. Oke, Thank you. oke siap. Sekarang saya berada di antara para produser Kompas TV. Disinilah naskah berita yang sudah didapat dan dikirimkan oleh reporter di lapangan, kemudian diolah dan dikemas sebelum nantinya ditayangkan dan dibacakan oleh presenter di studio. Nah, kira-kira seperti inilah wajah-wajah produser kalau lagi buat berita. Lihat deh, pada serius dan fokus ya. Berita yang sudah diedit siap dibacakan presenter di ruang siaran atau istilah kerennya on air. Nah, ini salah satu contoh presenter yang sedang siaran. Kita lanjut ke profesi yang kedua dari 11 profesi yang ada di stasiun TV, yaitu grafis dan editor. Naskah berita yang sudah dikemas oleh produser, beberapa di antaranya membutuhkan tambahan infografis yang membantu pemirsa semakin mudah memahami isi dari sebuah berita, apalagi yang berhubungan dengan data. Naskah kemudian dijahit dengan visual berbentuk video oleh editor. Nah, saudara, di Kompas TV, naskah berita yang sudah diedit oleh produser dan dibacakan oleh presenter harus melewati penyelaras bahasa. Kira-kira apa ya tugas dari penyelaras bahasa? Oh iya, selanjutnya saya akan mengenalkan kepada Anda profesi rekan-rekan yang ada di ruang kendali siar. Ada program director, CRO, dan audioman. Ini dia yang bertanggung jawab atas berlangsungnya sebuah program. Di dalam ruangan inilah, seorang program director atau PD mengordinasi kegiatan kru yang terlibat dalam produksi acara, yaitu CRO dan audioman. Di kantor berita juga ada tim IT loh. Kalau ada masalah dengan perangkat dan sistem, kita biasanya langsung minta tolong ke IT. Ada pula bagian library yang menyimpan dan mengatur keluar masuk file-file berbentuk video.
Lalu ada Messenger yang berjasa mengantar secara cepat file-file yang dibutuhkan segera ke kantor. Dan bagian Secret yang mengurusi semua kebutuhan teman-teman di kantor serta guest booker yang mengurus kebutuhan dan permintaan narasumber yang diundang untuk wawancara di televisi. Nah, sama seperti kantor lain pada umumnya, kami juga punya HRD loh yang mengurus seluruh kebutuhan karyawan Kompas TV. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Itu tadi 11 profesi yang ada di kantor berita televisi. Jadi sekarang sudah tahu kan, tidak hanya presenter yang ada di layar saja, tapi ada profesi lain yang ikut menyukseskan suatu tayangan di televisi. Selamat ulang tahun ke-11 Kompas TV, sukses terus dalam memberikan berita yang bermanfaat dan informatif. Kompas TV, independen, terpercaya.